Ketika itu dia buka kuncinya, dan ketika dia membuka almari, dia sangat terkejut. Di situ dia menemukan Joko ada di dalam almari tersebut, sedang menekuk lututnya ya, seperti orang linglung menekuk lututnya. Dan A'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengunjungi channel kami yang sederhana ini. Selamat datang, terima kasih. Semoga mendapatkan manfaat atau terhibur. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah mau mensubscribe, memberikan like, berkomentar, atau bahkan men-share cerita-cerita yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Cerita yang ingin saya ceritakan kali ini adalah versi lain dari cerita yang sebenarnya pernah saya sampaikan. Dan kejadiannya terjadi di Klaten. Dan ini diceritakan oleh seorang kenalan ya, juga kerabat. Ceritanya ketika itu ada pasar malam di desa tetangga ya, tetangga dari kenalan saya ini. Dan beberapa orang pergi ke pasar malam tersebut. Salah satunya adalah sebutlah anak ini namanya Joko ya, sebutlah Joko ini dengan ibunya. Dia pun pergi ke pasar malam ketika itu dengan beberapa orang lain juga ya. Dan ketika itu waktunya menjelang maghrib. Dan mereka pun pergi dan jalan-jalan di pasar malam tersebut, membeli makanan dan beberapa hal yang lainnya ya. Nah, sampai ketika itu waktu maghrib ya, dan akhirnya mereka pulang dengan beberapa ibu-ibu yang lainnya dan juga anak-anak yang lainnya. Nah, jalan antara rumah Joko dengan pasar ini lumayan panjang, dan di situ melewati area persawahan dan area pohon. Jadi di situ ada pohon yang cukup besar, yang orang menganggap pohon tersebut pohon angker ya. Jadi cerita orang-orang pohon itu pohon angker dan sudah cukup tua. Nah, mereka pun melewati pohon tersebut ketika pulang, dan Joko bermain-main ya di bagian belakang, sedangkan ibu-ibu ini jalan di depan sambil ngobrol-ngobrol. Nah, beberapa saat kemudian ketika mereka melewati pohon ini, ternyata Joko ini sudah tidak ada di situ. Dan ibunya Joko nih, sebutlah namanya Mbak Wati, ini kebingungan ketika itu. Jadi dia bertanya-tanya, "Loh, Joko tadi mana?" Dia bertanya ke temannya, ternyata ibu-ibu itu juga tidak tahu. Dan akhirnya Mbak Wati ini mencari-cari ya di sekitar situ, tapi tidak ditemukan. Akhirnya dia mencari ke pasar malam, ternyata juga tidak ditemukan.
dan dia pun mungkin main ke teman-temannya. Akhirnya dia pun bertanya-tanya ke teman-temannya, ternyata teman-temannya ini juga tidak ada yang tahu. Dan akhirnya Joko pun dicari-cari mana-mana dan tidak ada yang bisa menemukan Joko. Nah, ini ke Joko ya. Jadi Joko ketika pulang dari pasar malam dan melewati pohon yang besar itu, dia melihat di belakang pohon tersebut itu ada kota, ada keramaian seperti pasar malam, bukan pasar malam ya, seperti ada perkotaan gitu ya. Dan di situ ada orang yang memanggilnya dan mengajaknya bermain ke situ, seorang ibu-ibu, dan di situ juga banyak anak-anak ya. Nah, akhirnya Joko pun karena namanya anak kecil ya, dia mungkin merasa diajak bermain atau seperti apa, dia langsung mau ya, langsung ke situ. Dan akhirnya dia diajak jalan-jalan di situ. Nah, Joko ini diajak jalan-jalan berkeliling kota, diajak ke rumah, diajak main-main, dan penduduk di kota tersebut terlihat sangat tampan-tampan, cantik-cantik, bajunya bagus-bagus, seperti orang perkotaan. Dan kotanya lebih bagus dari kota yang selama ini ditemui Joko ya. Jadi kotanya besar, mewah, makanannya pun cukup mewah. Nah, untungnya Joko ini orang kampung ya, orang desa. Jadi dia tidak pernah makan makanan perkotaan seperti burger, pizza, dan steak dan lain sebagainya ya. Jadi ketika dia ditawari makanan itu, Joko selalu menolak, karena dia bukan karena tidak ingin ya, tapi karena memang dia tidak pernah makan makanan seperti itu, dan dia bahkan tidak tahu cara memakannya. Jadi mungkin dia merasa sungkan atau malu atau apa, jadi dia terus menolak makanan-makanan itu. Nah, tapi orang ini terus mengajak Joko jalan-jalan ke tempat lainnya. Menurut pendapat orang-orang ya, biasanya kalau kita dibawa oleh makhluk halus seperti itu dan kita mau memakan makanan yang diberikannya, biasanya kita tidak akan bisa kembali lagi ya. Nah, Joko ini kebetulan selalu menolak, jadi diberi makanan apa saya selalu menolak ya, karena makanannya benar-benar tidak biasa dia makan, seperti steak, burger seperti itu. Biasanya dia makannya makanan jajanan pasar ya, seperti getuk atau pisang atau ubi rebus dan lain sebagainya. Jadi tidak pernah makan makanan seperti itu. Nah, kembali lagi ke orang tuanya. Jadi orang tuanya ini terus mencari-cari dan tidak ditemukan. Akhirnya Joko dinyatakan hilang. Sampai 3 hari setelah itu, di suatu siang, ketika ibunya membuka almari. Jadi di kamarnya ini ada almari yang biasanya dia kuncinya dari luar ya. Jadi ketika itu dia buka kuncinya, dan ketika dia membuka almari, dia sangat terkejut. Di situ dia menemukan Joko ada di dalam almari tersebut, sedang
menekuk lututnya ya, seperti orang linglung menekuk lututnya dan jongkok di situ. Wah, ketika itu orang tuanya langsung terkejut. Dah ini Joko, kata ibunya ya. Langsung Joko pun disuruh keluar. Dan akhirnya ditanya-tanya, kemana aja? Kok dari kemarin-kemarin itu tidak ada? Akhirnya Joko juga bingung ketika dikatakan bahwa dia sudah hilang 3 hari. Joko pun bercerita, jadi dia diajak jalan-jalan seperti yang saya ceritakan tadi ya. Dan itu kejadiannya hanya sekitar seharian ya, jadi dia diajak jalan-jalan tapi dia menolak terus. Dan akhirnya dia tiba-tiba semua apa yang dilihatnya ini hilang. Kota yang terang itu juga hilang, dan tiba-tiba dia merasa berada di tempat gelap tadi. Dan dia merasa kebingungan di situ, dan ternyata ibunya membuka almari tadi, dan dia ternyata ada di dalam almari tadi. Dan dia ini hilangnya selama 3 hari ya ternyata ya. Walaupun di dalam dunia yang didatangi Joko tadi, dia hanya merasa sekitar 1 hari. Wallahu a'lam, ceritanya seperti itu. Paling tidak kita bisa mengambil manfaat. Sebaiknya kalau kita bepergian atau membawa anak kecil ya, itu sebaiknya hindari di waktu-waktu maghrib ya, karena waktu maghrib ini Rasul pun kalau dalam ajaran agama Islam itu sebaiknya jangan dibiarkan di luar rumah, apalagi dibawa pergi kemana-mana, apalagi lewat kebun atau tempat-tempat seperti tadi ya. Lebih baik dia diajak ke masjid atau beribadah di rumah ya. Mungkin itu saja ceritanya. Tentang Joko ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.